Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatan wa salaman ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirri wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu alladzi khalaqa as-samawati wal arda wa ma fiha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shallallahul alaihi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atau tabi'in serta sampai kepada kita semua selaku umatnya dari zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak bosan-bosannya khatib memberikan wasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Hadis Arba'in nomor 27. Di situ dikatakan Anwar bin Bam'ad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'alu 'anil birri qultu na'am faqala istaghfir qalbak al-birru ma tuma'annat ilayhi an-nafsu wa tuma'anna ilayhi al-qalbu wa ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas fa aftauka. Hadisun hasan rawainahu fi musnad al-imam Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnad hasan. Dan artinya Allah a'lam bishawab, dari Abi Sa'id bin Ma'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, kamu datang untuk menanyakan tentang kebajikan? Aku berkata, ya. Lalu beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan adalah apa yang membuat jiwamu dan hati menjadi tenang, sedangkan dosa adalah apa yang membuat jiwamu resah dan dadamu menjadi bimbang, walaupun manusia telah memberikan fatwa bagimu. Hadis hasan. Kami meriwayatkan dalam musnad dua imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan isnad hasan. Hadirin yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis yang telah dibacakan, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, Rasulullah SAW menjelaskan perbedaan tentang kebaikan dan keburukan, dan beliau dengan jelas menyatakan bahwa kebaikan, segala hal yang baik, maka akan memberikan ketenangan dan ketentraman pada hati dan jiwa. Sebaliknya, ketika perbuatan yang tidak baik dalam artian perbuatan dosa ataupun hal-hal yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dilakukan, maka hal tersebut akan menyebabkan hati dan jiwa menjadi resah dan bimbang. Itu adalah salah satu cara, salah satu langkah bagi kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa membedakan yang baik dan buruk itu ternyata semakin rumit di zaman sekarang. Apalagi ketika kita telah melihat bagaimana keburukan itu dilakukan oleh banyak orang, sehingga kita merasa hal yang buruk ataupun perbuatan dosa tersebut adalah benar karena dilakukan oleh sebanyak orang.
Sebaliknya, kita merasa hal-hal baik seperti sunnah ataupun perbuatan-perbuatan yang memberikan bermanfaatan malah tidak kita lakukan karena memang jarang orang tersebut melakukan kebaikan tersebut, sehingga kita merasa bahwa kebaikan itu merupakan hal yang tidak perlu, berbeda dengan keburukan yang dilakukan oleh orang. Selain itu, ketika kita melihat di zaman sekarang keburukan-keburukan dalam artian perbuatan dosa dan perbuatan yang melanggar syariat Allah malah banyak dilindungi di zaman sekarang. Berbeda dengan perbuatan baik yang dibatasi. Kalau kita boleh melihat contohnya, bagaimana korupsi semakin merajalela karena ternyata undang-undang yang dibentuk adalah undang-undang yang seakan-akan melindungi perbuatan korupsi tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang mereka menentang korupsi, dalam artian mereka menegakkan ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah, mereka lah orang-orang yang malah dicekal sehingga merasakan memberikan ketakutan kepada kita semua untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu perbuatan dosa semakin merajalela dan semakin banyak dilakukan, walaupun itu merupakan dosa. Dan ketika hal tersebut dibiarkan, kita akan semakin susah untuk membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Oleh karena itu, hadirin Rasulullah SAW telah memberikan jawabannya bagaimana cara kita untuk melakukan ataupun membedakan, menanggapi dan menyikapi hal tersebut, yaitu dengan meminta fatwa kepada hati kita sendiri. Karena sejatinya hati kita lah, hati nurani kita yang akan senantiasa lurus, akan senantiasa menunduk kepada penciptanya yang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita merasakan bimbang tentang suatu perbuatan apakah itu kebaikan atau keburukan, kita perlu melihat hati nurani kita. Apakah hati nurani kita merasa tenteram, merasa aman dengan melakukan hal tersebut, atau malah sebaliknya. Akan tetapi, hadirin Allah, kita perlu pastikan terlebih dahulu sebelum kita meminta fatwa kepada hati kita perlu pastikan bahwa hati kita itu benar-benar bersih, benar-benar berada di dalam, benar-benar masih tetap berada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak berguna seseorang meminta fatwa kepada hatinya ketika hatinya tersebut telah menjadi keras, dalam artian tidak menerima nasihat, tidak menerima kebaikan dari orang lain, dan tidak merasa bimbang ketika dia melakukan dosa. Dalam hal tersebut, untuk menghindari itu, maka hal yang perlu kita lakukan dari sekarang adalah menjaga kesucian dan kebersihan hati kita supaya senantiasa berada di jalan Allah. Dan ketika hal tersebut sudah kita pastikan, maka disitulah kita perlu meminta fatwa pada hati kita untuk membedakan mana kebaikan dan mana keburukan. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk senantiasa memberikan ataupun memastikan ataupun membuat hati kita senantiasa bersih dan suci adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Allah bersabda, orang-orang yang beriman dan mereka menenteramkan hati mereka dengan zikir kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Itu adalah salah satu cara supaya kita senantiasa memastikan, senantiasa bisa membuat hati kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Allah juga berfirman dalam surat Toha, "Wa aqimus sholata lidzikri," dan dirikanlah sholat untuk berzikir kepadaku. Jika kita kaitkan untuk menjaga hati kita tetap bersih, kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Dan salah satu bentuk zikir adalah sholat. Oleh karena itu, hadirin Allah, kembali lagi Khotib menyampaikan, Khotib mengingatkan kepada diri kita sendiri dan kita semua untuk senantiasa menjaga segala hal yang Allah perintahkan dengan baik, salah satu dengan sholat, berzikir, membaca Al-Quran dan hal-hal lainnya, sehingga harapannya
Perbuatan baik tersebut dapat memberikan ketenteraman, memberikan kesucian pada hati kita, sehingga ketika kita dituntut untuk membedakan suatu kebaikan dan keburukan, hati kita bisa diminta fatwa, dan sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqul bil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.